Pernahkah kamu membayangkan, ada satu detik dalam hidupmu yang tidak tercatat di kalender, tidak tertulis di jam dinding, namun sudah ditentukan di langit jauh sebelum kamu lahir. Detik itu sunyi, tak ada suara petir, tak ada tanda di langit, namun seluruh hidupmu menuju ke sana. Sakratul Maut. Kita sering takut mendengar kata itu, seolah ia hanya tentang rasa sakit, tentang perpisahan, tentang kehilangan. Padahal, bisa jadi ia adalah pertemuan yang paling jujur, pertemuan antara hamba dan Robnya. Bayangkan sebuah malam, lampu kamar redup, napas terasa berat, keluarga berdiri mengelilingi, mata mereka basah. Mereka panik, mereka takut, mereka belum siap. Namun siapa yang tahu isi hatimu saat itu? Bisa jadi, di balik mata yang mulai terpejam, ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa damai yang tak pernah kamu rasakan seumur hidup. Seakan ada suara lembut yang berkata, "Jangan takut, aku bersamamu." Detik itu tidak terlihat oleh manusia. Namun ia ditentukan di langit, dicatat oleh malaikat, diketahui oleh Allah, jauh sebelum kita memahami hidup. Seringkali kita sibuk mempersiapkan dunia, rumah yang lebih besar, tabungan yang lebih aman, rencana yang lebih matang. Namun kita lupa bahwa ada satu perjalanan yang tidak bisa ditunda. Perjalanan pulang. Dan anehnya, yang membuat detik itu indah atau menegangkan, bukanlah berapa banyak harta yang kita kumpulkan, bukan seberapa tinggi jabatan yang pernah kita genggam, melainkan apa yang kita simpan di dalam dada. Ada orang yang terlihat kuat sepanjang hidupnya, namun rapuh di detik akhirnya. Ada pula yang hidupnya sederhana, tak dikenal dunia, namun detik akhirnya begitu tenang, begitu damai, seolah ia tahu ia sedang dijemput dengan cinta. Misterius. Tak semua orang bisa melihatnya, tak semua orang bisa merasakannya. Namun tanda-tandanya ada. Halus, lembut, dan seringkali jarang disadari. Detik itu bukan tentang bagaimana orang lain menangisimu, tapi tentang bagaimana langit menyambutmu. Apakah ia menjadi detik yang penuh ketakutan, ataukah detik yang penuh harapan? Apakah ia menjadi akhir yang menyesakkan, ataukah awal dari kebahagiaan yang tak pernah terbayangkan? Saudaraku, setiap napas yang kita hirup hari ini sebenarnya sedang mendekatkan kita pada satu momen itu. Bukan untuk ditakuti secara berlebihan, bukan untuk membuat kita putus asa, namun untuk menyadarkan kita bahwa hidup ini bukan kebetulan. Bahwa setiap air mata yang jatuh karena taubat, setiap sujud yang dilakukan dalam sepi, setiap doa yang diucapkan lirih di tengah malam, semuanya sedang membentuk detik itu. Detik yang tidak terlihat, namun ditentukan di langit. Dan mungkin malam ini adalah kesempatan untuk memperbaiki satu niat, untuk melembutkan satu hati, untuk memohon satu ampunan. Karena ketika waktunya tiba, kita tidak bisa kembali. Kita tidak bisa mengulang. Kita hanya bisa menerima. Semoga ketika waktunya tiba, kita tidak dijemput dalam ketakutan. Semoga kita dijemput dalam keadaan dicintai. Dan semoga detik yang tidak terlihat itu menjadi detik yang paling indah dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dan ketika detik itu akhirnya benar-benar mendekat, sesuatu yang aneh bisa terjadi. Tubuh boleh saja melemah, nafas boleh saja tersengal, namun hati justru terasa lebih ringan dari biasanya. Inilah ketenangan yang tak masuk akal. Ketenangan yang tidak lahir dari logika, tidak berasal dari obat, tidak pula dari kata-kata penguat manusia. Ia datang dari tempat yang lebih tinggi, dari langit, dari kasih sayang Allah yang tak terlihat. Ada orang-orang yang di saat terakhirnya tidak memberontak, tidak meronta dalam ketakutan, tidak memaki takdir. Mereka justru terlihat tenang,
Matanya lembut, wajahnya teduh, seolah beban panjang yang selama ini dipikul perlahan diangkat satu persatu. Padahal dunia sedang menjauh darinya. Keluarga mungkin menangis di sampingnya. Anak-anak memegang tangannya dengan gemetar. Suasana terasa berat. Namun yang akan pergi justru terlihat paling damai di ruangan itu. Mengapa bisa begitu? Karena ketenangan itu bukan tentang tubuh, ia tentang hati. Hati yang sepanjang hidupnya belajar berserah. Hati yang berkali-kali jatuh, namun selalu kembali kepada Allah. Hati yang mungkin pernah berdosa, tetapi tidak pernah lelah mengetuk pintu ampunan. Ketika sakaratul maut datang, yang diuji bukan lagi fisik, melainkan keyakinan. Dan bagi jiwa yang telah lama menggantungkan harapannya kepada Allah, perpisahan dari dunia bukanlah kehancuran. Ia seperti seorang musafir yang akhirnya melihat cahaya kampung halamannya dari kejauhan. Tenang. Ada yang bibirnya tetap bergetar pelan, bukan karena takut, tetapi karena terbiasa berzikir. Nama Allah yang dulu sering ia sebut dalam sujud sunyi, kini menjadi penguat di ujung nafasnya. Tidak ada kepanikan berlebihan, tidak ada teriakan menyalahkan keadaan. Yang ada hanyalah penerimaan. Sebuah kalimat dalam hati, aku percaya padamu ya Allah. Dan inilah yang membuat keluarga terkadang bingung. Mengapa ia terlihat begitu pasrah? Mengapa wajahnya seperti orang yang sedang tertidur damai? Mengapa tidak tampak ketakutan seperti yang dibayangkan? Karena ketenangan itu adalah hadiah. Hadiah bagi jiwa yang selama hidupnya berlatih untuk berserah, berlatih untuk sabar, berlatih untuk ridho. Ketenangan ini tidak bisa direkayasa di detik terakhir. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang, dari air mata yang tidak dilihat manusia, dari doa yang tidak dipamerkan, dari kebaikan kecil yang mungkin dianggap sepele. Dan saat dunia tak lagi bisa menolong, ketenangan itu berdiri sebagai penolong terakhir. Betapa misteriusnya. Di saat semua orang merasa kehilangan, justru ia yang akan pergi merasa menemukan. Di saat ruangan terasa penuh kesedihan, hatinya terasa lapang. Seakan ada jaminan tak terlihat yang membuatnya yakin bahwa apa yang menanti di depan sana lebih baik dari apa yang ditinggalkan. Saudaraku, ketenangan seperti ini bukan milik orang yang sempurna. Ia milik orang yang mau belajar berserah. Milik orang yang ketika diuji tidak berkata, "Mengapa aku?" tetapi berkata, "Aku yakin engkau punya rencana." Dan mungkin inilah tanda cinta yang paling halus, bahwa di detik paling genting dalam hidup seorang hamba, Allah tidak membiarkannya tenggelam dalam ketakutan, melainkan menyelimuti hatinya dengan damai. Ketenangan yang tak masuk akal, ketenangan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dipinjam, hanya bisa dipersiapkan sejak hari ini. Karena ketika saat itu tiba, yang berbicara bukan lagi kekuatan tubuh, tetapi sejauh mana hati kita telah belajar untuk pulang dengan tenang. Dan ketika hati telah belajar untuk pulang dengan tenang, ada satu keajaiban lain yang sering terjadi di detik-detik terakhir. Air mata. Bukan air mata ketakutan, bukan tangis karena menolak takdir, tetapi air mata taubat. Di saat tubuh melemah, di saat suara hampir tak terdengar, tiba-tiba hati menjadi begitu peka. Kenangan demi kenangan muncul. Kesalahan yang dulu terasa kecil, kini terasa besar. Kata-kata yang pernah menyakiti terlintas kembali. Waktu-waktu lalai terasa begitu berharga. Dan dari sudut mata yang mulai redup, jatuhlah setetes air yang tulus. Air mata yang mungkin tidak disadari orang lain, namun langit menyaksikannya. Ada hamba yang di detik terakhirnya berbisik lirih, "Ya Allah, ampuni aku."
Kalimat sederhana, pendek, namun mengguncang arsy. Taubat di penghujung hidup bukanlah tanda terlambat. Ia adalah tanda bahwa Allah masih memberi kesempatan. Selama nafas belum benar-benar berhenti, pintu itu belum sepenuhnya ditutup. Betapa luasnya rahmatnya, betapa lembut caranya memanggil kembali hamba yang sempat tersesat. Di saat dunia tak lagi berarti, harta tak lagi bisa dibanggakan, jabatan tak lagi bisa dipertahankan, yang tersisa hanyalah hubungan paling jujur antara seorang hamba dan Robnya. Tanpa topeng, tanpa pencitraan, tanpa alasan, hanya pengakuan. Aku banyak salah, ya Allah. Dan anehnya, pengakuan itu justru membawa ketenangan. Karena taubat bukan sekedar penyesalan, ia adalah kepulangan. Seperti anak kecil yang tersesat jauh, lalu akhirnya kembali ke pelukan ibunya sambil menangis. Air matanya mungkin deras, namun di balik tangis itu ada rasa aman. Begitulah taubat di detik terakhir. Ada yang menggenggam tangan keluarganya lalu meminta maaf satu persatu, bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena ia ingin menghadap Allah dengan hati yang lebih bersih. Ada yang berulang-ulang mengucap istighfar, pelan, terbata, namun penuh kesungguhan. Setiap astaghfirullah terasa seperti mengikis lapisan dosa yang dulu menumpuk. Misterius. Kita tidak tahu dosa mana yang diampuni lebih dulu. Kita tidak tahu amalan kecil mana yang menjadi sebab rahmat turun. Namun kita tahu satu hal. Allah mencintai hamba yang kembali, bahkan jika ia kembali di ujung nafasnya. Betapa banyak di antara kita yang merasa terlalu kotor untuk diampuni, merasa terlalu jauh untuk diterima kembali. Padahal, bisa jadi, satu tangis yang tulus di detik terakhir lebih berat di sisi Allah daripada 1000 kata tanpa rasa. Taubat yang jujur bukan tentang panjangnya doa, tetapi tentang hancurnya kesombongan dalam dada. Dan di saat sakaratul maut mendekat, kesombongan itu seringkali runtuh dengan sendirinya. Yang tersisa hanyalah kerendahan hati, kerinduan untuk dimaafkan, harapan untuk diterima. Saudaraku, jika Allah masih memberi kesempatan taubat bahkan di detik terakhir, mengapa kita harus menunggu? Mengapa harus menunda air mata yang bisa menyelamatkan? Jangan sampai kita hanya menangis karena kehilangan dunia, tetapi tidak pernah menangis karena kehilangan kedekatan dengannya. Karena bisa jadi, di antara tanda dicintai Allah saat sakaratul maut adalah diberinya hati yang lembut untuk menyesal. Dan ketika pintu itu benar-benar ditutup, semoga kita tidak menutupnya dalam keadaan keras kepala, melainkan dalam keadaan bersih, dengan air mata terakhir yang jatuh sebagai saksi bahwa kita pernah kembali. Dan ketika air mata taubat telah jatuh dengan tulus, ada satu anugerah lain yang lebih agung dari segalanya. Lisan yang dimudahkan mengucap syahadat. Di ujung napas yang tersisa, di sela-sela dada yang naik turun semakin pelan, ada kalimat yang menjadi penentu segalanya. La ilaha illallah. Kalimat itu sederhana, pendek, namun beratnya melebihi dunia dan seisinya. Tidak semua orang mampu mengucapkannya dengan mudah di detik terakhir. Karena saat sakratul maut datang, tubuh melemah, lidah terasa kaku, pikiran bercampur antara sadar dan tidak. Namun bagi jiwa yang dicintai Allah, ada pertolongan yang tak terlihat. Seakan ada yang membimbing lembut dari dalam hati,
bukan sekedar suara yang keluar dari mulut, tetapi keyakinan yang mengalir dari dada. La ilaha illallah. Kalimat tauhid bukanlah ucapan mendadak. Ia adalah kebiasaan yang ditanam seumur hidup. Siapa yang membasahi lisannya dengan zikir ketika sehat, akan lebih mudah menyebut nama Allah ketika lemah. Siapa yang hatinya sering kembali kepadanya saat lapang, akan lebih tenang bersandar kepadanya saat sempit. Di ruangan itu, keluarga mungkin membisikkan syahadat pelan di telinganya, mengulang dengan suara bergetar, berharap ia mengikuti. Dan ketika bibirnya bergerak, meski hanya samar, meski hanya terdengar seperti hembusan tipis, itu adalah hadiah terindah, hadiah di ujung nafas. Seolah Allah berfirman tanpa suara, "Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian." Betapa misteriusnya momen itu. Di saat dunia terasa semakin jauh, justru kalimat tentang keesaan Allah menjadi semakin dekat. Tidak ada lagi urusan harta, tidak ada lagi perdebatan dunia, tidak ada lagi ambisi. Yang tersisa hanyalah pengakuan paling murni. Tiada Tuhan selain Allah. Kalimat ini bukan hanya penghapus dosa. Ia adalah pintu. Pintu menuju rahmat. Pintu menuju ampunan. Pintu menuju pertemuan yang dirindukan oleh jiwa yang beriman. Bayangkan, seseorang yang sepanjang hidupnya mungkin tidak sempurna, pernah salah, pernah lalai, namun di detik terakhirnya, Allah memudahkan menyebut namanya. Itu bukan kebetulan. Itu tanda kasih sayang. Karena Allah tahu, di balik segala kekurangannya, hati hamba itu selalu ingin kembali. Syahadat di ujung nafas adalah puncak perjalanan iman. Ia seperti ringkasan seluruh hidup, seperti tanda tangan terakhir sebelum lembaran ditutup. Dan ketika kalimat itu terucap, ada ketenangan yang berbeda. Wajah perlahan melembut, tarikan nafas terakhir terasa ringan, seakan beban panjang kehidupan telah dilepas. Saudaraku, seringkali kita meremehkan kalimat tauhid, mengucapkannya terburu-buru, tanpa rasa, tanpa penghayatan. Padahal, bisa jadi itulah kalimat terakhir yang akan kita bawa. Jika hari ini lisan kita berat menyebut nama Allah, bagaimana kelak ketika nafas sudah di ujungnya? Maka biasakanlah ia sekarang, di saat sehat, di saat kuat, di saat dunia masih memberi kesempatan. Agar ketika tubuh tak lagi mampu banyak bergerak, lisan tetap ingat jalannya pulang. Dan ketika waktu benar-benar berhenti, semoga kalimat terakhir kita bukan keluhan, bukan penyesalan dunia, melainkan pengakuan penuh cinta. La ilaha illallah. Hadiah terindah di ujung nafas. Dan setelah kalimat tauhid itu terucap pelan di ujung napas, kadang terjadi sesuatu yang membuat ruangan terdiam. Sebuah senyum. Bukan senyum lebar seperti saat bahagia di dunia. Bukan pula senyum yang dibuat-buat untuk menenangkan keluarga. Tetapi senyum yang lembut, tipis, tenang. Senyum yang datang di saat tubuh sudah hampir tak bertenaga. Keluarga yang mengelilingi seringkali saling berpandangan. Air mata mereka belum berhenti. Hati mereka masih gemetar. Namun wajah orang yang akan pergi itu justru terlihat berbeda. Lebih terang, lebih ringan, seolah ada sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Apakah ia melihat sesuatu? Kita tidak tahu dengan pasti. Tabir antara dunia dan akhirat bukan untuk kita buka. Namun ada momen-momen yang begitu misterius hingga hati kita sendiri bergetar menyaksikannya. Tatapannya terkadang terarah ke satu titik, seolah mengikuti sesuatu yang bergerak perlahan, seolah menyambut seseorang yang baru datang. Bukan dengan takut, tetapi dengan damai. Dan senyum itu muncul perlahan. Di tengah suasana duka,
Senyum itu seperti cahaya kecil yang menyelinap masuk. Bukan untuk membuat keluarga tertawa, tetapi untuk memberi isyarat bahwa ia tidak sedang sendirian. Betapa lembutnya cara Allah menghibur hambanya. Di saat dunia menilai kebahagiaan dari tawa yang keras, dari pesta yang meriah, dari senyum yang dipamerkan. Namun senyum paling jujur bisa jadi muncul di detik terakhir kehidupan. Senyum yang tidak untuk dipuji manusia, tetapi sebagai tanda bahwa perjalanan ini tidak sia-sia. Betapa indah jika akhir kita seperti itu. Bukan dengan wajah tegang, bukan dengan tatapan penuh ketakutan, melainkan dengan senyum yang misterius. Senyum yang hanya dipahami oleh hati yang yakin. Karena ketika seorang hamba benar-benar percaya kepada Tuhannya, ia tidak takut atas apa yang belum pernah ia lihat. Ia justru rindu. Dan mungkin di balik senyum terakhir itu, ada pemandangan yang jauh lebih indah daripada seluruh dunia. Pemandangan yang membuatnya rela melepaskan segalanya. Dengan tenang, dengan yakin, dengan senyum yang tak lagi bisa kita pahami, tetapi bisa kita rasakan dalam getaran hati. Dan jika kita merenung lebih dalam, senyum itu bukanlah peristiwa yang lahir tiba-tiba. Ia dipersiapkan sejak lama, jauh sebelum tubuh terbaring lemah, jauh sebelum keluarga berkumpul mengelilingi, jauh sebelum nafas berada di ujungnya. Akhir yang indah selalu berakar dari hidup yang ikhlas. Ikhlas yang seringkali tidak terlihat manusia. Bukan tentang ceramah panjang, bukan tentang amal yang dipuji banyak orang, tetapi tentang hati yang diam-diam lurus karena Allah. Ada orang yang sepanjang hidupnya sederhana, tidak terkenal, tidak viral, tidak disebut-sebut namanya. Namun ia menjaga solatnya meski sibuk. Ia menahan amarahnya meski disakiti. Ia memaafkan meski hatinya pernah terluka dalam. Itulah persiapan. Hidup yang penuh ikhlas adalah ladang yang ditanam pelan-pelan. Setiap sabar adalah benih. Setiap sedekah tersembunyi adalah airnya. Setiap doa dalam sunyi adalah pupuknya. Dan ketika ajal mendekat, ladang itu mulai menampakkan hasilnya. Ketenangan, taubat yang tulus, syahadat yang lancar, senyum yang misterius. Semua itu bukan kebetulan. Ia adalah buah. Buah dari hati yang selama ini belajar menerima takdir tanpa banyak protes. Ikhlas bukan berarti tidak pernah sedih, bukan berarti tidak pernah kecewa. Ikhlas adalah tetap percaya kepada Allah meski hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada yang diuji dengan sakit bertahun-tahun, namun lisannya tetap lembut. Tidak menyalahkan Allah, tidak iri dengan nikmat orang lain. Ada yang diuji dengan kekurangan harta, namun tangannya tetap ringan memberi meski sedikit. Ada yang dikhianati, dikecewakan, dilupakan, namun ia memilih memaafkan. Tanpa drama, tanpa dendam berkepanjangan. Semua itu mungkin terlihat kecil di mata manusia, namun di sisi Allah tidak ada yang sia-sia. Setiap luka yang ditahan demi tidak menyakiti orang lain, setiap air mata yang jatuh dalam sujud malam, semuanya sedang membentuk akhir yang indah. Misterius, karena seringkali orang yang paling ikhlas justru yang tidak disorot. Mereka bekerja dalam diam,
berbuat baik tanpa menunggu balasan, mencintai tanpa menuntut. Dan ketika saat terakhir tiba, Allah membalas dengan cara yang lembut. Bukan dengan sorotan kamera, bukan dengan pujian manusia, tetapi dengan hati yang damai. Saudaraku, kita sering ingin akhir yang indah, namun lupa menanam benihnya hari ini. Kita berharap wafat dalam keadaan husnul khatimah, tetapi masih menunda memperbaiki hati. Padahal, tanda-tanda itu dipersiapkan sejak lama. Sejak pertama kali kita memilih sabar daripada marah. Sejak pertama kali kita memilih jujur meski merugikan diri. Sejak pertama kali kita memaafkan tanpa diumumkan. Hidup yang penuh ikhlas mungkin tidak terlihat megah, namun ia kokoh. Dan saat dunia mulai menjauh, yang tersisa hanyalah kualitas hubungan kita dengan Allah. Bukan berapa banyak yang mengenal kita, tetapi seberapa dekat kita dengannya. Jika hari ini kita belajar mengikhlaskan yang pergi, belajar menerima yang belum datang, belajar bersyukur atas yang ada, maka tanpa kita sadari, kita sedang mempersiapkan detik terakhir kita. Detik yang mungkin akan penuh damai. Karena akhir yang tenang bukan hadiah mendadak. Ia adalah jawaban atas hidup yang dijalani dengan ikhlas setiap hari. Dan setelah kita memahami bahwa akhir yang indah dipersiapkan sejak lama, pertanyaan terpentingnya adalah ini. Apakah kita sedang menuju ke sana? Tidak ada yang tahu kapan waktunya. Tidak ada pesan singkat dari langit. Tidak ada hitungan mundur yang terlihat. Hari ini kita masih berbicara, masih tertawa, masih merencanakan esok hari. Namun bisa jadi, detik itu lebih dekat dari yang kita kira. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan. Karena meski kita tidak tahu kapan waktunya, kita selalu punya pilihan bagaimana mempersiapkannya. Setiap zikir hari ini mungkin menjadi cahaya di detik terakhir. Kalimat tasbih yang kita ucapkan di perjamanan, istighfar yang lirih setelah melakukan kesalahan, solawat yang kita bisikkan sebelum tidur. Semua itu tidak hilang, ia tersimpan. Dan bisa jadi, di saat tubuh melemah dan dunia mulai menjauh, zikir-zikir itulah yang datang menguatkan. Setiap taubat malam ini mungkin menjadi penyelamat esok hari. Air mata yang jatuh saat kita sadar telah lalai. Penyesalan yang tulus tanpa diketahui siapapun. Keputusan untuk berhenti dari dosa yang diam-diam kita perjuangkan. Itu semua bukan hal kecil. Langit mencatatnya. Saudaraku, akhir yang dicintai Allah bukan milik orang yang sempurna. Ia milik orang yang terus kembali, yang jatuh lalu bangkit, yang salah lalu meminta ampun, yang lemah namun tidak berhenti berharap. Mungkin kita belum setenang yang kita inginkan, mungkin hati kita masih sering goyah, mungkin dosa kita masih banyak. Namun selama kita mau mendekat, selama kita mau memperbaiki niat, jalan itu masih terbuka. Bayangkan suatu hari, namamu dipanggil dalam sunyi. Tidak ada lagi kesempatan untuk menunda, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Semoga kamu dipanggil dengan cinta, bukan dengan murka, bukan dengan penyesalan yang terlambat. Jika suatu hari, nafasmu melemah, tubuhmu tak lagi sekuat dulu, suaramu hampir tak terdengar. Semoga hatimu justru semakin kuat. Kuat karena yakin, kuat karena percaya, kuat karena sepanjang hidupmu kau belajar berserah. Dan jika suatu hari matamu terpejam, perlahan, tenang, tanpa bisa dibuka kembali, semoga ia tertutup dalam ridho Allah, dalam sambutan yang lembut, dalam kasih sayang yang luas, dalam pertemuan yang membahagiakan. Inilah 7 tanda yang kita renungkan bersama.
ketenangan luar biasa saat sakaratul maut, taubat tulus sebelum ajal, lisan yang dimudahkan mengucap syahadat, wajah bercahaya dan senyum yang damai, suasana yang tenang dan penuh keharuman, hidup yang penuh ikhlas, dan hati yang selalu dekat dengan Allah. Bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk dipersiapkan. Mulai hari ini, mulai dari hal kecil, mulai dari hati kita sendiri. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti di perasaan. Tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, wafatkan aku dalam husnul khotimah." Tekan like agar lebih banyak hati yang teringat. Bagikan kepada keluarga dan sahabat yang kita cintai. Dan jangan lupa subscribe channel Manisnya Pahala agar kita bisa terus berjalan bersama menuju akhir yang indah. Semoga setiap detik hidup kita bernilai ibadah. Semoga setiap langkah mendekatkan kita pada cintanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.